Francisco Bernardo Besi, kuasa hukum tersangka penyerangan dan penikaman di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima hingga mengakibatkan Roy Herman Bolley meninggal dunia, mengaku kasus tersebut telah menemui titik terang terkait identitas pelaku, peran pelaku hingga pasal yang dikenakan. Kasus yang ditangani penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Kupang Kota itu secara resmi menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni MA alias Tejo, Ito, Valen alias VX, S alias Bocor, Jem alias Johan, Sek alias Stevie, MSK alias Teni, DLK alias Doni dan RL alias Ama. Menurut pengacara yang akrab disapa Sisko Besi ini, para pelaku diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 bagian dan pasalnya masing-masing yaitu, yang pertama adanya 6 terduga pelaku penikaman yang berujung pada kematian. Dari kelima tersangka pertama, dari pihak kepolisian menerapkan pasal 338 tentang pembunuhan. Selain itu, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian kemudian pasal 170 ayat 1 terkait pengrusakan baik itu barang maupun orang yang mengakibatkan juga kematian serta pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP. Selain 6 orang tersebut, terdapat 2 klaster tersangka baru yakni MSK alias Teni dan DLK. Keduanya memiliki peran sebagai penganjur sebagaimana tertuang pada pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Sedangkan tersangka RL atau AMA dikenakan pasal 56 KUHP sebagai pembantu kejahatan. Disebutkan bahwa kasus tersebut sudah terang benderang, hanya ada satu yang nantinya akan terbuka di pengadilan yaitu bagaimana kasus ini bisa jadi bentrokan. Terkait dengan pasal-pasal yang ada, dirinya menegaskan agar biarkan publik yang menilai tentang pasal-pasal yang sudah ditetapkan sesuai dengan penerapan fakta-fakta yang ada. Ia berpendapat bahwa pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak tepat untuk diterapkan. Menurutnya, pasal yang tepat untuk menjerat pelaku adalah pasal 170 ayat 1 atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ia juga mengaku terus melakukan upaya pendekatan kepada keluarga korban. Terkait dengan surat somasi yang diantar dan menjadi pemicu terjadinya bentrok, Sisko menyebut seharusnya diantar 1 atau 2 orang saja bukan bergerombolan. Jika dilakukan dengan jumlah yang banyak tentu sudah rencana. Maka bisa dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian karena saat ini lokasi tersebut sebagai tanah tereksekusi dan sudah berulang kali dimediasi.